illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaik minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Illal ladzina tabu wa aflahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Illal ladzina tabu wa aflahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Ngawani ayat 158 C2 tilu. Innal ladzina yaktumuna
وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yaktumuna menyembunyikan ma anzalna apa yang kami turunkan minal bayyinat berupa keterangan-keterangan yang jelas terutama tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nama suratnya juga diabadikan Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahhar fiha kutubun qayyimah. Seorang nabi terakhir yang akan membacakan kitab. Kitab itu sama dengan kitab-kitab sebelumnya, kutubun qayyimah. Dan bayinat karena jelas, dari jelaskan oleh Allah bagaimana nabi terakhir itu sifat-sifat akhlaknya juga sifat-sifat fisiknya. Wal huda dan hidayah petunjuk min ba'di ma setelah bayannahu kami menjelaskannya linnasi kepada manusia fil kitabi dalam kitab. Jadi ini secara khusus ditujukan kepada ulama-ulama Bani Israel, Yahudi atau Kristen yang sudah tahu tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, juga tentang hidayah Al-Quran yang akan menjadi pedomannya, dan sudah dijelaskan sebelumnya kepada An-Nas di sini, kepada Yahudi dan kepada Kristen. Fil kitab di sini kitab Torah dan kitab Injil. Seperti dalam surat As-Saff, ya wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dijelaskan. Ulaika itulah yal'anuhum melaknat mereka Allah wa yal'anuhum dan melaknat mereka al-la'inun para pelaknat. Siapa para pelaknat itu? Ya, bisa malaikat, bisa manusia, bisa juga ad-dawab. Ad-dawab itu semua hewan. Kata Imam Ibnu Katsir, sebagaimana halnya semua hewan, hatta hitan fi jawfil bahr, sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan, yastaghfiru lil alim, memohonkan istighfar untuk orang yang berilmu dan untuk li talibil ilmi, para pencari ilmu. Maka demikian juga orang-orang yang mengkhianati ilmu
dilaknat oleh hewan-hewan sampai ikan-ikan yang ada di dalam laut. Jadi kan pencari ilmu, pengajar ilmu, pokoknya semua yang terlibat dalam kegiatan ilmu itu diistighfaran oleh semua makhluk, manusia, malaikat, juga hewan. Maka sama, orang yang mengkhianati ilmu, yang menyembunyikan ilmu juga dilaknat oleh semua yang ada di dunia, yaitu malaikat, manusia, dan semua hewan. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat. Ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam dan menjelaskan bagaimana kenabian Nabi Muhammad SAW dalam kitab mereka seadanya, seperti Abdullah bin Salam. Waslahu, mereka juga beramal solih. Wa bayyanu, dan menjelaskan, ya, kayak Adi bin Hatim, Salman Al-Farisi, dulunya Kristen, tapi setelah ada Nabi terakhir, mereka kemudian masuk Islam, kemudian beramal solih, kemudian menjelaskan Nabi Muhammad dalam kitab-kitab dahulu itu begini. Faulaika, maka itulah atubu alaihim, aku akan menerima taubat mereka. Meskipun sempat menyembunyikan, tapi setelah ditimbang-timbang ternyata Nabi Muhammad SAW itu betul-betul Nabi terakhir. Mereka kemudian bertobat dan menjelaskan ini diterima tobatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah yang maha menerima tobat dan maha penyayang. Karena nggak ada apapun yang bisa menghalangi tobat, ya, selain tidak tobat. Dosa besar sekalipun, kafir, kalau tobat gugur dosanya. Innal ladzina kafaru, nah beda dengan orang yang kafir. Sungguh orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati, wahum kufar, dalam keadaan kafir. Dalam konteks ayat ini, dalam keadaan tetap tidak mau menjelaskan al-bayyinah, tetap tidak mau menjelaskan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ulaika alaihim, itulah bagi mereka laknatullah, laknat dari Allah, wal malaikati, para malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Ini sekaligus menafsirkan ayat sebelumnya, wa yal'anuhumul la'inun, siapa para pelaknat yang berhak melaknat itu. Nah, dijelaskan di ayat 161, wal malaikati wan nasi ajma'in. Nanti ditambahkan juga hewan-hewan. Seperti tadi dijelaskan, itu berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib. Kata Al-Bara bin Azib, kami bersama Nabi SAW ketika menunggu jenazah dikuburkan, itu sahabat tara hurui ngobrol susurian kumbari ngarokoma, semuanya tertunduk kepalanya seakan-akan ada burung di atas kepala kami. Dan Nabi SAW menyampaikan tausiah. Tausiah itu karena sambil menunggu digali kuburan, ya, meski kemudian di saudara-saudara kita di Syafi'iyah tausiah itu jadi rukun menguburkan, geus menguburkan pan ceramah lalila, nepikeun ka aya bahasa
ku Ustaz Persis lah ngarah tereh eta teh cek maranina ku Ustaz Persis cenah ngarah tereh. Ada memang Nabi pernah menyampaikan tausiah ketika proses penguburan belum selesai, daripada ngobrol ngalantur kaditu kadieu, Nabi menyampaikan tausiah. Tapi kalau sesudah dikuburkan mah kita nggak tahu ada tausiah. Nah, di antara tausiahnya kata Nabi SAW, orang kafir itu akan dipukul tepat di wajahnya antara kedua matanya. Dia itu hapok. Fayasma'u darbahu kullu dabatin ghairu thaqalain. Maka pukulan yang keras itu terdengar oleh semua hewan kecuali dua makhluk. Fatal'anuhu kullu dabah sami'at sautahu ghairu thaqalain. Maka semua hewan yang mendengar suara tersebut, dalam riwayat Bukhari Muslimah, yang mendengar jeritan orang kafir tersebut semuanya melaknat kecuali dua makhluk. Dua makhluk itu al-jin wal ins, manusia dan jin. Jadi hayam, ya, ucing, keur ngetes yang dikubur disiksa mah bawa ucing kadinya, ucing kabur, nah berarti keur disiksa. Mun dipori loba hayam, nah berarti teu disiksa. Mun keur disiksa mah kalalabur. Bade cobian mah. Fadzalika qaulullah ta'ala, itulah kata Al-Bara bin Azib firman Allah Ta'ala, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kata Al-Bara sahabat Nabi, yakni dawab al-ard, yaitu hewan-hewan yang ada di bumi. Jadi meskipun ayat 161 ini membatasi pada malaikat dan manusia, tetapi juga termasuk di dalamnya yang al-lain itu hewan, ya. Berdasarkan hadis sahih dari Al-Bara bin Azib ini. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya karena kafir. La yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan bagi mereka azab. Walahum yungdurun, dan mereka tidak akan diberi tempo, diberi waktu, hari takene disiksa. Bahkan bukan diringankan, semakin lama semakin bertambah. Fadzuqu falan nazidakum illa adzabah. Pek sia rasakeun, moal dikurangan, justru ditambahan siksanya. Setahun segini, nanti masuk tahun kedua tambahan deh, masuk tahun kedua terus bertambah siksanya, tidak akan pernah berkurang. Biasa anakannya kalau orang susah dipukul karena sudah sering jadi kuat. Nah enggak, nanti mah semakin sering, semakin lama semakin pedih. Meski ayat ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang kafir, tetapi hukumnya kena juga kepada orang-orang Islam. Cuma jangan disamaratakan, sebagaimana adab yang umum. Orang Islam tetap dihukumkan secara Islam dan beda dengan kafir, sedangkan orang kafir ya silakan dihukumkan sebagaimana mestinya orang kafir. Ini didasarkan dari pernyataan Abu Hurairah sendiri ketika dia menjelaskan komentar orang-orang aktsara Abu Hurairah, na cenah Abu Hurairah teh loba-loba teuing cenah nepikeun hadis teh pira kadar asup Islam kamari, ya kan tahun 7 Hijriah. Abu Bakar sudah 20 tahun masuk Islam, ini baru masuk Islam Abu Hurairah. Tapi mun loba-loba teuing ngajarkeun hadis. Maka kata Abu Hurairah menjelaskan,
karena saya sejak masuk Islam terus menemani Rasul meski dengan perut yang kosong, sementara muhajirin sibuk di pasar dan ansor sibuk di ladang. Saya hadir di saat mereka tidak hadir. Ahduru ma la yahdurun, kata Abu Hurairah. Jadi meskipun baru masuk Islamnya tahun 7 Hijriah, tapi dan nutur terus ya. Atuh satahun babarang Kanjeng Nabi mah sarua jeung 20 tahun. Nu kakara asup Islam. Mengikuti Rasul kemanapun. Dan kemudian Abu Hurairah menyampaikannya ke sahabat yang lain. Nah, ada yang aneh. Nah, can Abu Bakar bage teu kieu-kieu teuing. Ya. Terus dalam hadis yang lain kan Abu Hurairah menjelaskan dia diberi doa khusus oleh Nabi sehingga dia cerdas dan hafal ribuan hadis. Sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya adalah Abu Hurairah. Kata beliau, laula ayatun fi kitabillah ma haddatsu ahadan syai'an. Seandainya tidak ada satu ayat dalam kitab Allah, aku tidak akan sampaikan hadis-hadis kepada siapapun. Riya jadi kesana tah yang terkenal. Abu Hurairah membacakan ayat ini, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Jadi ayat ini berlaku juga buat orang Islam, para ulama, para ustadz, para mubaligh yang menyembunyikan keterangan-keterangan yang jelas. Bahkan ya seperti sering saya sampaikan pribadi kepada para mahasiswa dan para santri, dituntut kejujuran ilmu terutama dalam masalah ikhtilaf agar jangan sampai salah faham. Ikhtilaf antara Syafi'i dan Hanbali sampaikan sejelas-jelasnya, meski kemudian nanti ada pilihan. Mengapa di Syafi'iyah ada kunut subuh? Sok jelaskan. Dan mengapa mereka istinbatnya seperti itu? Mengapa di Hanabilah tidak ada kunut subuh? Jelaskan. Lalu kemudian tinggal dikemukakan, saya lebih memilih yang ini. Begitu. Bukan malah menyembunyikan ilmu seakan-akan di mazhab Syafi'i mereka tidak berilmu ketika mereka memilih kunut subuh. Tentu dikecualikan kalau itu yang memang tidak ada ilmunya sama sekali. Syiah, Lia Edan, LDI, tamat teu naon. Dan memang wa ilmuwan. Ari sekelas Imam Syafi'i mah, mengapa beliau memerintahkan adzan subuh, as-sholatu khairun minan naum? Itu ada ilmunya dan tidak boleh disembunyikan sehingga kemudian melahirkan mispersepsi seakan-akan Syafi'iyah itu ahli bid'ah. Pan teu nyambung ya. Ustadz-ustadz yang masih nyaman dengan pemahaman jamaahnya bahwa NU ahli bid'ah, itu ustadz-ustadz yang menyembunyikan ilmu. Hati-hati ya. Karena ini masalah ilmu ya. Tanggung jawabna lain masalah popularitas. Atau cenah saya menjelaskan kunut subuh Persis Syafi'iyah mah mau dionang deh ke orang Persis. Wah, ini berarti nanti masuknya ayat yang berikutnya, ma ya'kuluna fi butunihim illan na. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu karena urusan perut, berarti dia sedang makan api neraka ke dalam perutnya. Jadi kalau saya sengaja menyembunyikan, ya kecuali lamun teu nyahonya urang meureun sementara ini husnudon kepada ustad-ustad madzhab Syafi'iyah, mengapa terus menyerang Persis Salafi Muhammadiyah? Karena belum tahu ilmunya. Tapi kalau mereka tahu ilmunya dan terus saja memojokkan
Persis, Muhammadiyah, Salafi, Wahabi. Wahabi itu aliran sesat. Berarti itu ustad-ustad yang sudah tahu dan sengaja. Karena kalau menjelaskan Wahabi bagian dari aswaja, cenah Wahabi ge aswaja, moal payu moal dionang mulu dan ustad-ustad eta. Nah, itu berarti mereka sedang makan api neraka ke dalam perutnya. Jadi kita dituntut jujur. Mun ieu tarawih 11 bagaimana dalilnya? Itu tarawih 23 bagaimana dalilnya, kaidah keilmuannya? Meski kemudian saya memilih tarawih 11. Tapi ilmu tarawih 23 jangan kemudian disembunyikan sehingga umat memahami nu tarawih 23 teh puraka gede ahli bid'ah atau ahli bid'ah Masyiah ya. Ahli bid'ah itu yang sudah keluar dari Islam. Meski kemudian secara status orang-orang menyembunyikan ilmu dari para mubaligh Islam itu tidak sama dengan orang kafir. Tah cenah ustad-ustad sapinya teh di neraka kholidina fiha cenah gitu. Gara-gara tetep menilai orang Wahabi lain Ahlussunnah wal Jamaah misalkan. Entah. Karena meskipun mereka berbuat dosa yang sama dengan orang yang kafir, tetap kesudahannya pasti beda dengan orang yang kafir. Yang membedakannya apa? Orang kafir itu khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab wa lahum yundurun. Kalau orang Islam mah tidak khalidina fiha ya, orang Islam itu masih ada kemungkinan dijahit ku syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sendiri mengatakan man su'ila an ilmi, siapa yang ditanya tentang satu ilmu fakata mahu, lalu dia menyembunyikannya. Menyembunyikan ini bisa dua. Satu, dia tahu dan tidak menyampaikan yang dia tahu, atau dia tidak tahu tapi menyampaikan seolah-olah dia tahu. Ini cek para ulama. Mun abdi teu apal ilmuna, tuluy abdi ngajelaskeun, itu sarua jeung nyebutkeun ilmu. Nyebutkeun ilmu yang abdi teu apal gitu. Gengsi. Maka kata para ulama Imam Malik, fa inna minal ilmi an taqula la adri fima la darita. Termasuk berilmu kamu mengatakan tidak tahu dalam persoalan yang kamu memang tidak tahu. Orang tuh apa? Ditanya ku istri misalnya, Pak can bapak pan sok tok ngaji, ari kumaha oh ieu teh kieu berarti jero hatena teh teu ingat tuh. An kula nangis dipuji heula, bapak kan tok ngaji, mun ngajawab teu nyaho gengsi. Nah itu termasuk menyembunyikan. Uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar, akan dicambuk pada hari kiamat dengan cambuk api ya, ini dosa bagi hati-hati ya, bagi orang-orang yang belajar ilmu, yang berilmu ibarat buah si malakama, maju kena mundur kena. Enak mundur deui sarua doraka, diajar mundur cenah ya. Soalna berat ngejelasin ilmuna doraka teu diajar ge. Jadi wayahna enggak ada pilihan selain kita belajar kemudian menyampaikan ilmu seukuran kemampuan kita, sepengetahuan kita, selebihnya dari itu biasakan wallahu a'lam. Dan wallahu a'lam itu lain yang sok tahu. Wallahu a'lam itu sebuah kesadaran bahwa ilmu saya terbatas. Maka ketika kita tidak tahu, jawab saja, saya tidak tahu, saya belum tahu. Itu juga termasuk bagian dari menjelaskan ilmu. Ini sekali lagi ayat-ayat ini menjelaskan kekufuran Bani Israel dalam menyembunyikan ilmu. Kalau ada orang Islam yang sama menyembunyikan ilmu seperti tadi dijelaskan, itu berarti seperti orang kafir meski tidak kemudian berstatus sebagai orang kafir.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.